Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang sholi dan sholihah? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran kali ini, kita belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, sub tema 3, lingkungan dan manfaatnya. Anak-anak, kita masih belajar tentang tulang dan otot. Jadi, tulang itu dapat bekerja sama dengan otot. Nah, anak-anak, penghubung antara tulang satu dengan tulang yang lainnya itu disebut sendi. Jadi, ada penghubung antar tulang atau disebut dengan persendian. Jadi, pada kali ini kita akan belajar macam-macam sendi. Anak-anak bisa perhatikan, yang pertama kita akan belajar, yang pertama ada sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang dapat bergerak satu arah. Anak-anak bisa perhatikan contohnya, sendi engsel adalah pada tulang siku, yaitu tulang lengan atas dan tulang hasta atau pengumpil. Contoh yang kedua adalah pada lutut. Lutut berarti antara tulang paha dan tulang kering atau tulang betis. Untuk sendi yang kedua adalah sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang memungkinkan bergerak dua arah. Contohnya adalah pangkal ibu jari. Jadi bergerak dua arah. Berikutnya yang ketiga adalah sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan bergerak bebas ke segala arah. Contohnya bisa diperhatikan, contohnya adalah antara tulang belikan dengan lengan atas. Jadi bisa bergerak kemana saja. Contoh yang kedua adalah antara tulang pinggul dengan tulang paha. Tulang pinggul dan paha bisa bergerak ke segala arah. Berikutnya, perhatikan untuk sendi yang keempat, itu adalah sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan gerak untuk memutar. Contohnya pada tulang tengkorak dan tulang leher. Yang kelima adalah sendi geser. Sendi geser adalah penghubung antara tulang yang satunya diam sedangkan tulang yang lainnya akan bergerak sedikit atau bergeser. Contohnya pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan antara ruas tulang belakang. Nah, itu adalah tadi macam-macam dari sendi. Berikutnya, kita akan belajar tentang penyakit dan kelainan tulang atau rangka. Penyakit atau kelainan tulang. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang penyakit pada tulang atau rangka. Yang pertama, penyakitnya adalah rakitis. Rakitis disebabkan oleh kekurangan gizi, kekurangan fosfor, kekurangan kalsium, dan kekurangan vitamin D. Nah, penyakit rakitis ini dapat menyebabkan kelainan tulang kaki. Tulang kaki bisa berbentuk O dan X. Penyakit yang kedua, anak-anak bisa perhatikan yaitu adalah penyakit tulang osteoporosis. Osteoporosis adalah menurunnya kepadatan tulang karena kekurangan kalsium dan fosfor. Biasanya osteoporosis terjadi pada manusia atau orang yang sudah lanjut.
berumur lanjut. Biasanya tulangnya mudah retak. Penyakit yang ketiga adalah penyakit polio. Polio ini disebabkan oleh virus polio. Polio ini bisa dicegah oleh anak-anak ketika umur masih bayi, dilakukan imunisasi, yaitu imunisasi polio. Yang keempat adalah penyakit kanker tulang. Kanker tulang dapat menyerang anak-anak sampai orang dewasa. Yang kelima adalah penyakit TBC tulang. TBC tulang disebabkan oleh bakteri tuberkulosis yang menyerang tulang. Demikian tadi penyakit yang menyerang tulang dan rangka manusia. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kelainan pada tulang atau rangka manusia. Kelainan pada tulang atau rangka manusia bisa disebabkan oleh kecelakaan. Yang kedua, akibat salah dalam posisi kita duduk maupun berdiri. Baiklah, kita akan belajar kelainan pada tulang belakang atau tulang punggung disebabkan kecelakaan. Yang pertama adalah fisura. Fisura itu adalah penyakit kelainan pada tulang belakang disebabkan karena retak tulang. Yang kedua, fraktura. Fraktura atau nama lainnya disebut patah tulang akibat benturan benda keras atau kecelakaan. Berikutnya kita akan belajar tentang kelainan pada tulang punggung atau tulang belakang pada manusia akibat salah posisi berdiri ataupun duduk, yaitu ada 3. Anak-anak bisa perhatikan, yang pertama adalah skoliosis. Skoliosis ini adalah kelainan pada tulang punggung yang membengkok ke samping kanan dan kiri. Yang kedua adalah lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang punggung pada manusia akibat terlalu membengkok ke depan. Sedangkan yang ketiga adalah kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang punggung yang terlalu membengkok ke belakang. Nah, itulah tadi kelainan tulang punggung atau tulang belakang manusia akibat kesalahan posisi kita ketika duduk maupun berdiri. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang alat gerak aktif, yaitu otot. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Secara umum, otot dibagi menjadi 3. Anak-anak bisa perhatikan, yang pertama adalah otot polos. Otot polos adalah otot yang menggerakkan organ tubuh manusia tanpa kita kendalikan. Contohnya adalah pada gerakan lambung menghancurkan makanan. Yang kedua, otot jantung. Otot jantung adalah menggerakkan bagian organ tubuh, yaitu jantung. Kemudian yang ketiga adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menggerakkan organ tubuh manusia yang dapat kita kendalikan. Contohnya menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, kemudian menggerakkan kepala, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah macam-macam dari otot manusia. Berikutnya, kita akan belajar tentang kelainan otot manusia.
Yang pertama adalah hipertrofi. Hipertrofi adalah membesarnya otot pada manusia akibat bekerja secara berlebihan atau bekerja secara terus-menerus. Yang kedua adalah atrofi. Atrofi adalah mengecilnya otot atau melemahnya fungsi otot manusia. Yang ketiga, stiff atau kaku leher. Stiff atau kaku leher ini adalah sakitnya pada otot leher karena cedera atau adanya infeksi dari meningitis. Yang keempat adalah tetanus. Tetanus bisa disebabkan karena kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Nah, anak-anak, tadi kita belajar tentang tulang dan otot manusia. Ada beberapa macam penyakit yang menyerang tulang, rangka, atau menyerang otot pada manusia. Manusia harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjaga kesehatan supaya tubuh kita tetap sehat. Nah, ada beberapa cara menjaga organ gerak manusia supaya tetap sehat. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Yang kedua, kita juga mengatur posisi berdiri kita dan posisi duduk. Diharapkan anak-anak ketika posisi belajar, berdiri, posisi duduk ketika di bangku, maka harus posisi yang tegak supaya tulang punggung kita tidak bengkok, tetap lurus. Yang ketiga adalah kita harus rajin, rutin berolahraga setiap hari. Nah, itu adalah upaya menjaga kesehatan organ gerak manusia, yaitu tulang dan otot. Demikianlah tadi pembelajaran tema 1. Insya Allah pada pertemuan pembelajaran video berikutnya, kita bertemu di tema kedua. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.